dengan rencana. Pakailah sesuai dengan amin rencana. Kami berikan hidup kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami tempat ini Tuhan, di tempat Yunani kami disatukan melalui oleh kuasa Rohmu Tuhan. Biarlah Engkau bicara, Engkau memperkaryakan kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah pada hari libur ini Tuhan menjadi momentum untuk kami Tuhan, mau melayani jiwa-jiwa yang mau dibaptis Tuhan. Engkau lebih mengerti keadaan hati kami Tuhan, keadaan jiwa-jiwa yang akan diserahkan kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau melihat, menilik hatinya Tuhan Yesus. Engkau memberikan hati yang terbaik Tuhan, hati yang rindu untuk lebih percaya lagi, untuk lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau mengasihi orang-orang yang terhilang, yang tak terdeteksi untuk Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-Mu Tuhan, Susi Tuhan, dan temannya Tuhan Yesus, yang pada hari ini Tuhan akan menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan melalui nama Ibu Eva Margaret Tuhan Yesus. Engkau akan menolong Tuhan, Engkau memberikan suatu kuasa, suatu urapan yang luar biasa dari Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membawa momentum yang baik Tuhan pada pagi hari Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu juga Pak Ronald, pemusik Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan yang datang hari ini Tuhan Yesus. Biar kami mensupport, mensemangati untuk membawa jiwa-jiwa yang akan menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau pelihara kehidupannya Tuhan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam mencari sesuatu apapun yang anak-anak-Mu yang Engkau telah menangkan jiwa-jiwanya Tuhan Yesus. Dalam Engkau memberi kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkau juga kuatkan dalam mungkin masa-masa proses yang akan dihadapi Tuhan Yesus. Biar Engkau tolong Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi dari hal-hal yang tidak terbaik Tuhan Yesus. Mungkin dalam pihak keluarga, pihak teman-teman yang lain, Engkau akan menjaga untuk anak-anak-Mu ini Tuhan yang untuk menyerahkan diri dalam baptisan pagi hari Tuhan Yesus. Biar semua ini menjadi lancar, menjadi berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, mereka belajar lagi satu sebelum firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita.
hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yes, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Melakukan Tuhan ibadah untuk baptisan Tuhan anakmu ya Bapa Elizabeth Murni Kurnia Suci Elizabeth Suci Kurnia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkatinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami yang hadir di sini kami boleh dilayakan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan kami menerima otoritas daripada-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan sehingga hamba layak Tuhan. Hamba dapat memberikan Tuhan kuasa-Mu ada dalam hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kau bisa Tuhan berikan Tuhan sesuatu menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya senang sekali ya sudah sebulan ini ya selama sebulan ya belajar Suci namanya Suci Kurnia, dipanggilnya Omir, saudari Omir. Tapi saya merasa bahwa ini memang baptisan yang kemarin waktu pertama kan ada di Jakarta, ini yang kedua, dan saya juga sukacita apalagi satu orang diselamatkan seisi malaikat di surga bersukacita ya kalau ada satu orang diselamatkan, karena kita percaya hari-hari ini kita harus menginjil ya. Saya punya bukunya ini nih Hukum Rohani. Saya kemana-mana bawa ini, kemana-mana saya bawa, saya cerita, saya buka sambil buka. Kalau di dunia aja ada hukum gravitasi yang dari atas bawah jatuh. Di rohani dalam alam roh juga ada 4 hukum, namanya 4 hukum rohani. Dan ini kita harus sebarkan, kabarkan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Yang pertama, satu adalah di sini adalah Allah mengasihi saudara. Banyak di luar sana Bapak Ibu yang kita nggak tahu ya, mereka lagi keadaan krisis, lagi tergoncang imannya. Kalau kita beritakan Bapak Ibu, misalnya Pak Budi dia lagi sedih, ada 4 hukum dalam hidup kita ini. 1, Allah mengasihi Pak Budi atau Allah mengasihi Ibu Ani. Jadi di sini kita beritakan pakai buku ya Bapak Ibu ya. Jadi karena Allah mengasihi, ada rencana Allah dalam hidup Bapak atau Ibu. Nah, kita beritakan. Yang kedua, manusia itu penuh dosa, jadi terpisah dari Allah. Jadi yang menghalangi yang menghalangi hubungan kita dengan Allah adalah dosa kita. Kita beritakan kita adalah manusia berdosa. Jadi kita itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada dibacanya di Roma 3 ayat 23. Jadi karena manusia itu terpisah dari kasih Allah, upah dosa adalah maut. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau mereka belum tahu kebenaran ini, mereka nanti menujunya kemana? Kita udah tahu ya, bahwa manusia itu nggak bisa berhubungan dengan Allah karena terhalang oleh dosa. Dan kita udah belajar juga yang hukum ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus itu adalah satu-satunya, nggak ada Allah lain. Mungkin dalam agama lain nggak pernah ada disebutkan, ada nggak di dalam agama kamu? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi Yesus itu berani menyampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus di sini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus hanyalah satu-satunya jalan. Jadi jangan kita memberikan statement-statement yang lain, tapi ini ayat-ayat kuncinya. Kita berikan ini hukum yang ketiga. Dan yang keempat, kan ada 4 hukum rohani. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena
kalau tidak ada jalan lain berarti kita harus menerima Yesus dengan cara apa? Tidak harus pindah agama bilang ya. Kita harus mendeklarasikan menerima dalam hati. Jadi kita harus berdoa, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi aku. Jadi kehidupan kita ketika kita di luar Kristus itu beda dengan kehidupan kita setelah di dalam Kristus. Ya, mungkin Omin juga sudah belajar ya 4 kali pertemuan. Jadi bagaimana kalau kehidupan kita di luar Kristus itu suka-sukanya kita, nggak dipimpin Roh Kudus, itu akan berbahaya. Karena kenapa? Kita masih punya emosi yang meledak-ledak, kita punya karakter kita mungkin masih karakter yang lama, karena kecenderungan manusia kan berbuat dosa. Jadi dosa itu ada, memang kecenderungan manusia itu begitu. Tapi karena kasih Allah mengasihi kita sehingga kita diselamatkan. Kita nggak mampu, lalu diberikan apa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita mengundang Roh Kudus masuk. Tuhan kuasai hidupku. Jadi ketika kita mengundang Roh Allah dalam kita akan dikuasai Roh Allah. Itu sendiri yang akan mengingatkan kita kalau kita salah, kita misalnya berdosa, itu Roh Kudus yang akan mengingatkan. Jadi kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu-satunya jalan. Jadi ini yang harus kita kabarkan. Jadi nanti tugas kita nanti setelah Omin dibaptis, kita harus memberitakan kabar sukacita ini. Patut Rohani nanti akan saya bagikan ini ya. Kita harus jadi jemaat yang menginjil. Jadi tugasnya adalah setelah dibaptis kita harus ada lagi syaratnya. Kita kan sekarang ini bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Kita baca ya ayatnya di kisah 2 ayat 37 sampai 38. Yang punya Alkitab coba Omin baca yang kenceng. Kisah 2 ayat 37 sampai 38. Yang kenceng nih. 37 sampai 38. Iya. Kisah 2 ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat haru. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis. Jadi kalau kita sudah jelas ya, jadi pengertian bertobat ini, bertobat dalam arti kita memberi diri kita dibaptis itu bukan karena terpaksa. Misalnya si Omin kan jelas tidak karena mau nikah dengan Dodo mau dibaptis, enggak kan? Enggak, karena memang mau sendiri ya. Jadi gitu. Jadi kita harus percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, juru selamat manusia. Jadi bukan karena mungkin paksaan atau mungkin udah deh karena harus syaratnya menikah dibaptis, enggak kan ya. Iya, bagus. Jadi gitu yang saya tekankan, bahwa kita itu harus melalui keinginan kita sendiri. Jangan nanti karena Dodo, karena Kristen jadi aku dibaptis juga, enggak. Jadi ini luar biasa. Saya juga mengucap syukur buat teman-teman di sini sudah hadir. Terima kasih. Dan nanti sebentar lagi kita akan masuk untuk ke kolam baptisan. Tapi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Omin. Hak kewajiban kita apa sih? Ya, prinsip itu kan keselamatan. Jadi hak kewajiban kita sesudah dibaptis apa? Jadi hak kita ini kan kita sebagai anak-anak Allah, kita menerima kuasa, dan juga kewajiban kita memberitakan Injil, kabar baik ini, ceritakan kepada orang lain tentang Patkum Rohani ini. Jadi bagaimana kita itu diutus, kita udah jadi berkat, kita harus memberitakan. Karena apa? Ini udah akhir zaman. Jadi banyak orang yang stres, banyak orang yang nggak tahu arah hidupnya mau kemana. Padahal sebenarnya kalau dia menerima Tuhan Yesus, dia ada Roh Kudus, dia akan merasa dibimbing ya. Jadi itu, jadi tahu tentang kewajiban kita sebagai orang percaya. Ayo kita menginjil. Biarpun gereja kita masih kecil, nggak apa-apa. Kalau kita menginjil bawa satu jiwa, 20 jadi 40, ya kan? Menginjil lagi jadi 80. Jadi kita harus bawa jiwa. Karena nih akhir zaman banyak hal yang kita harus kerjakan. Ya, ladang sudah menguning
ngerjainnya ini sedikit, bukan sedikit sih, sebenarnya banyak, cuma mau apa nggak mau? Mau nggak? Di sini siapa yang mau diutus? Nanti bisa diutus ke bangsa-bangsa loh. Amin. Siapa yang mau ke bangsa-bangsa? Nah, belajar bahasa Inggris dulu nanti. Oh iya? Haleluya. Salah. Iya dong, Udah kalau bisa. mau bangsa-bangsa harus belajar bahasa Inggris. Bahasa kalau belajar bisa Bu Eva. Jadi kalau mau ke bangsa-bangsa harus ada ilmunya juga. Nah, Amin. bahasa Mandarin Omin nanti belajar bahasa Mandarin ya. Haleluya. Jadi saudari Elizabeth jadi sudah mantap ya. Elizabeth namanya saya berikan kepada Omin. Elizabeth Murni Kurnia. Ya, Elizabeth Murni Kurnia kita akan baptis, dan setelah ini kita akan naikkan satu pujian, lalu nanti kita ke kolam renang ya. Silakan. Dengan barang yang fana dan dengan barang fana, menebus hidupku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah, bukan dengan. Amin. Terima kasih. Mari kita akan Mungkin masuk. ada kesaksian dulu. Mungkin ada kesaksian Kesaksian Om. yang Iya. Apa yang membuat bisa. Omin dibaptis ya. Mungkin dari awalnya apa? Awalnya sampai backgroundnya sekarang. kenapa mau dibaptis gitu. Cerita Iya. aja nggak apa-apa cerita. Dulu sih awalnya jujur aja karena awal circle sih. Circle, jadi circle-nya banyak kan orang muslim, banyak orang Kristen. Iya, karena kan dulu juga stay-nya di luar gitu kan. Terus circle juga Nggak kencang, nggak Kristen. kedengeran. Terus awalnya tuh suka ikut orang gereja gitu. Oh. Dengar terus kayak hati tuh kok nyaman ya kalau dengar kayak pujian-pujian gitu kayak Tarik. damai gitu. Terus kesini tuh kayak ngerasa, tapi di situ kan masih kayak tar dulu deh gitu, maksudnya masih kayak bingung di situ. Tapi jujur aja sebelumnya juga untuk agama sebelumnya Omin sebelumnya kurang untuk menjalankan ibadah. Tapi Omin merasa kedamaian ketika Omin ikut gereja. Oh, ada damai sukacita waktu ikut ke gereja. Iya, dulu juga sebenarnya sering kayak temen juga nggak hanya di Kristen, banyak Katolik gitu. Iya. Cuman Omin tuh sempat mau diajak Katolik, cuman Omin nggak mau. Karena Jadi nggak mau, kenapa? Katolik nggak tahu kayak nggak tergerak. Iya, karena tapi jujur sih awalnya circle teman aja, tapi kesini kayak udah yakin. Iya, aja. udah yakin ya Sebenarnya sekarang. udah lama pengen masuk tuh, cuman pengen lebih memantapkan diri aja gitu. Jadi nggak mau karena dorongan, sebenarnya bukan karena dodo juga sih, cuman mungkin waktu itu juga karena sibuk, belum ada waktu, terus pengen mantapin diri aja gitu untuk masuk ke Kristen. Jadi udah mantep nih ya, Iya. udah nggak ada paksaan. Nggak Kan ada sih. yang bilang dari takutnya karena mau menikah enggak kan? Dodo udah Omin udah ceritakan, maksudnya Dodo nggak tahu Omin agamanya apa dulu tuh gitu kan, karena Omin selalu bilang, malah Omin selalu bilang Omin Kristen, karena memang Omin udah kebanyakan itu kayak udah ngikutin Yakin ya, kayak yakin. iya gitu, Udah yakin. cuman belum masuk aja belum iya gitu tuh. Tapi sorry, untuk keluarga gimana? Keluarga udah nggak ada. Oh, nggak ada. Ya saya hidup sendiri. Udah nggak ada apa orang tua, Berarti apa agak bebas mamanya. Iya. Selain kalau masih ada keluarga, ada repot juga. Berarti? Nggak ada, saya tunggal. Tunggal, Asli dia mana? orang. Asli mana? Ini jadi temen aku kenapa nih? Aduh, iya. Karena nasibnya sama. Kita sama Ibu ya. Ella mau kesaksian silakan. Banyak yang Iya. model kamu. Boleh nih kesaksian. Bella sini dong, sini kesaksian. Harus kesaksian. Aduh, nanti Menguatkan. gini aja aku udah Nggak bayang apa-apa. lagi. Itu Umatkan, lebih, umatkan yang mungkin baru. Tuhan juga Umatkan kasih juga. jalan. Lebih baik kalau masih ada keluarga yang Muslim, Ya. agak repot. Tahu sendiri kan banyak kesaksian yang, waduh, Udah nggak ada. iya. Saya hidup sendiri. Ya, Aku itu kasih ini nanti sedikit ya. Nah, ayo silakan Ibu Ella. Tapi luar biasa, nanti jangan kaget, nanti jangan imannya jadi goyah lagi, karena memang
nggak gampang gitu loh. Ketulusan itu luar biasa banget. Prosesnya. Ya aku Sini, sekarang ke sini dah. Ini kamu yang ituin, Iya, iya. kamu yang ituin. Gitu. hampir Ayo, Ibu Ella. hampir, Ibu Ella sini. Ibu Ella hampir sini. sama sih sebetulnya. Maksudnya mungkin jalannya itu melalui aku ketemu sama almarhum suami ya, gitu loh. Aku ketemu. Nah di situ memang awalnya aku juga Lihat. kayak pengen tahu gitu loh, Tuhannya orang Kristen kayak apa. Aku Muslim, orang tua haji semua, kakak juga haji. Aku asli dari Jakarta. Lalu setelah ini aku udah belajar ngumpet-ngumpet, aku ke gereja sendiri, tanya tahu, cari tahu sendiri. Suami sebelah nggak mau dan dia nggak pernah paksa ya, nggak pernah paksa. Tuh, bisa tuh. Jangan Kamu sampai jadi gue tenang. dibunuh nih sama keluarga lu ini gitu tadi kan. ke Nanti sini. aku tetap nikah. Iya, ini Akhirnya kita nikah pemberkatan. Ini Tapi sebelum cara puterin. pemberkatan itu sehari sebelum pemberkatan harus baptis dulu kan. Nah sebelum baptis, setelah baptis hari Sabtu, hari malamnya orang tua aku datang ke rumah kakaknya anakku cari. Saya mau cari anak saya gitu. Akhirnya lagi nggak ada. Tolong dia suruh pulang dulu biar kita restuin. Ya, aku pulang dong. Aku pikir bersyukur lah. Berarti orang tua aku udah setuju. Pulang. Ternyata keluarga besar tuh kumpul semua. Jadi itu aku nggak boleh. Jadi bilang aku kemasukan setan. Jadi aku mesti kayak di kayak gitulah. Terus dibaca-bacain. Terus dikasih minum air putih segala macam. Sampai dibilang lu dibayar berapa masuk gereja. Aku bilang nggak ada. Tapi aku tetap diam karena mereka belum tahu gitu loh. Kalau kita belum ngasih tahu yang mereka belum tahu itu susah. Jadi hari ini kita diam aja, kita doa aja. Aku memang belum pintar lagu-lagu aja, aku belum tahu banyak tahu ya. Cuma aku cuma bilang aku sudah ambil jalan ini gitu. Karena ada sesuatu yang aku masih belum ngerti kok kayaknya enak gitu, tenang gitu ya. Aku tetap jalan. Nah itu besok itu pemberkatan hari Senin. Nah aku masih ditahan, nggak boleh kemana-mana loh. Aku ya dikurung. Jadi mau sakramen baptis ini. Setelah baptis. Oh, setelah Ini mau baptis. pemberkatan. Pemberkatan hari Senin kan, Oh. karena pemberkatan nggak mungkin hari Minggu. Jadi hari Minggu itu aku dikurung Mak, sampai hari Minggu dikunciin. Tapi akhirnya ya itulah aku percaya itu memang kalau Tuhan sudah bilang iya pasti nggak apa-apa. Dan akhirnya tiba-tiba tuh aku punya cara, aku nekat pergi aja mau keluar. Mama di belakang nangis kan. Nah, terus aku bilang udahlah. Terus aku ingat jangan pernah lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang pasti akan sedih akan apa gitu. Aku ingat itu perkataan itu ada gitu. Udah aku nggak mau nengok sampai tetangga tuh bilang itu mana lu di belakang nangis tuh nggak kasihan. Biarin aja jalan. Aku nggak tahu mau kemana akhirnya apa. Dulu kan nggak ada Grab, nggak ada apa ya, adanya taksi. Aku naik taksi nggak punya uang loh. Pas aku tinggal di rumah mama nggak punya apa-apa. Aku jalan sampai ke rumah pendeta yang kita mau di pemberkatan hari Senin tuh, Senin pagi. Aku bilang apa sama almarhum, Bang, ketemu di rumah pendeta kita jadi pemberkatan. Pada semua dia dibatalin loh, catering semua dibatalin. Akhirnya cuma 7 orang. Tidak di situ aja. Setelah berjalannya waktu, almarhum dipanggil pulang tahun 2021. Ternyata keluarga aku pikir aku kan dipaksa. Nah, akhirnya mereka panggil aku pas papa di saat itu lagi koma. Panggil dia bilang gini, ini bapak lu nggak bisa meninggal karena lu masih di itu lah gitu. Tahu kan, ngerti kan maksudnya. Jadi istilahnya kita udah di Bandung, lu masih di Jakarta kata mereka gitu. Jadi aku dipaksa di situ untuk balik ke Muslim lagi. Aku di situ dipaksa dipegangin 3 orang loh yang pegangin aku loh. 1, 2, belakang. Suruh bicara asyhadu alla. Tapi aku bingung ya di saat itu. Tapi mau gimana gitu loh. Akhirnya aku bilang ya udahlah aku ikutin maunya. Yang penting aku bisa keluar. Tapi dengan catatan aku bicara memang selantang itu maksudnya nggak yang gimana sih? Jadi kayak orang ini terus mereka pada happy loh, sukacita loh, semua pada tepuk tangan loh. Alhamdulillah kayak gitu. Iya. Terus udahlah. Paksa. Iya ada dipaksa kan aku. Aku mikirnya gini loh kok. Kalau aku meninggal saat itu anak aku siapa yang urus? Cari aman aja. Iya. Jadi kalau misalnya aku ada aja keluarga almarhum aja nggak peduli sama anak. Gimana aku nggak ada? Aku mikirnya gitu. Aku masih punya tanggung jawab. Udah, akhirnya aku nangis. Aku udah selesai. Aku langsung peluk papa. Aku bilang sama papa, walaupun gimana ya tetap sayang sama papa. Kalaupun papa dipanggil Tuhan, mungkin Ella nggak bisa antar papa. Aku cium dia. Akhirnya aku izin pamit mau pulang. Akhirnya dengan alasan lah mau ambil baju lah, karena kan mereka nggak kasih lagi aku pergi kok. Mereka ambil baju, akhirnya aku pulang. Dan itu aku nggak balik lagi papa. Akhirnya sore itu meninggal. Karena aku nggak dikasih tahu.
Karena aku langsung bikin status WA, itu aku terguncang loh. Jangan salah ya, terguncangnya apa? Aku merasa itu intimidasi iblis. Iya. Intimidasi. Dia bilang, aku itu Menyangka. sudah menyangka Yesus. Lu tuh udah gak pantas gitu. Akhirnya aku telepon, ada gembala pendeta, ada 5 orang loh aku telepon untuk meyakinkan aku udah menyangkal. Mereka semua jawabannya sama. Tuhan lihat hatimu. Kalau memang hatimu tidak, Tuhan itu perhitungkan Iya. dan Hati. minta ampun sama Tuhan. Akhirnya aku datang ke kuburan almarhum, aku nangis di situ sampai jam 7 malam, aku nangis jadi-jadinya. Nggak tahu aku nangis, akhirnya baru aku pulang. Itu tidak aku libatkan anak-anak, aku tidak cerita sama anak-anak karena aku nggak mau mereka membenci keluarga aku. Di satu sisi kan mereka neneknya, mereka tantenya, mereka omnya, jadi aku nggak mau gitu. Jadi aku tahan, tapi nanti setelah berjalan waktu baru aku cerita. Jadi itu nggak gampang gitu deh. Perjuangan itu di Kayu Salib itu memang nggak mudah. Sampai detik ini pun aku masih diproses. Dulu aku pikir enak lah jadi orang Kristen, cuma ke gereja hari Minggu, ya kan? Nggak ada, istilahnya nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat kayak gitu lah. Terus doa kita tuh nggak ada yang harus sesama, harus belajar, harus dihafal. Nah, doa kita semaunya kita mau ngomong Mengambil dari kayak hati. anak sama makan lah gitu, minta apa gitu. Tapi kalau di agama yang dulu kan aku harus hafal doa makan ini, doa ya kan? Jadi itu yang membuat aku memang itu proses. Jadi kalau memang proses hidup yang aku jalani kayak apa, tau banget lah aku kayak gitu. Jadi intinya aku bilang Tuhan itu nggak mau kita itu seenaknya sendiri. Dia mau kita itu tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun Tuhan kasih proses, tetap dia pasti akan kasih buka jalan gitu. Jadi harus kuat. Kalau masih udah sendiri sih masih lebih enak ya. Maksudnya nggak terlalu banyak guncangan dari keluarga. Kalau aku sampai detik ini masih diharapkan balik. Jadi makanya setiap lebaran aku berusaha 2 tahun ini aku nggak datang ke mama, karena kalau aku datang dia nangis. Dia selalu bilang, gua sampai detik ini masih mengharapkan lu balik, lu dapet apa hidayah gitu ya, hidayah lu balik ke rumah ini terbuka. Gua sengaja beli rumah ini yang 2 kamar biar lu balik ke rumah. Dia bilang, apa sih sampai kapan sih gitu loh begini tuh udah. Kita kan memang kalau udah ambil jalan ikut Tuhan, berarti kan kita harus meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, meninggalkan semua. Itu aja sih deh, maksudnya kamu jangan kaget, ke depannya pasti akan ada. Mungkin prosesnya beda-beda ya, tapi itu tuh menguatkan, maksudnya Tuhan pasti menguji kita, iman kita tuh sampai di mana. Itu aja sih ya. Haleluya. Haleluya. Buat pasti. Iya, Pak Andreas ada kesaksian. Ya, gini, biasanya yang saya tahu ya, Sambil duduk. kalau perpindahan maupun walaf mutadin itu memang tantangannya berat. Tapi semua itu kita harus tanggung. Kalau kita memang udah mau ikut Yesus, ya kasarnya yang udah ikut Yesus aja masih harus menanggung pikul salib. Itu proses itu ya panjang sekali. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah dari seberang ke Kristen apa. Yang dari Kristen kecil aja masih banyak tantangan. Jadi kalau saya dimenangkan tuh, untung keluarga orang tua bebas, nggak ada masalah. Saya dari sekolah minggu makanya saya bukan orang ikut Kristen udah besar atau apa ikutan enggak. Saya dari sekolah minggu. Saya senang nyanyi lagu-lagu sekolah minggu, itu tertanam banget itu. Pokoknya ini kesaksian saya. Kalau orang yang tertanam dari sekolah minggu sampai besar pun dia pun mungkin ada jatuh bangun, itu nggak mungkin lupa sama Yesus, nggak mungkin, pasti akan berbalik. Biarpun dia sudah kadang-kadang kan pasangan hidup tadi yang nggak sejalan kan, tetap dia pegang. Walaupun mungkin kita bicara ya kayak tadi ngomong gitu, dia mesti ngaku apa, tapi hati kita enggak. Jadi gini, semua itu dari hati kita, kerinduan kita. Misalnya Omin hatinya emang udah kekeh nih, udah waduh aku Tuhan aku siap lah gimana. Orang lain nggak bisa halangin, nggak bisa siapapun gitu. Kita memang udah prinsip ini ya. Tapi kalau orang yang masih ikut sana ikut sini goyang itu gampang. Dia ada maunya, sorry ya, mungkin ada mau sesuatu itu yang memang kalau di Kristen kan harus kan dibaptis dulu baru ada pemberkatan kan. Nah mungkin ya itu
jangan jadi Kristen ikut-ikutan gitu. Mau dia pada jangan, kita diri kita aja yang harus punya prinsip gitu. Nah, apalagi kamu kan masih muda, itu siap mental, nggak gampang hidup ini. Mungkin dari hal-hal yang lain, dari temen apa, biarin aja. Kadang-kadang omongan orang tuh kita jangan terlalu baper gitu. Oh gini-gini, biasalah. Kalau udah misalnya dari itu kan ada teman, dia tahu nih, waduh malah dia tahu sendiri kan di medsos kan, caci maki segala macam, sampai nyerang apa, biarin aja. Emang mental. Kasihi ya. Iya, kita mesti kuat. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sorry kayak Ruben jual Yesus. Itu kan viral kan. Oh, sampai dia dengerin. Artis Mike Tyson dulunya dari Kristen ke Muslim kan jatuh kalah. Terus apalagi ada yang semua itu. Nah, mereka ya beda. Jadi mereka udah murtad. Itulah bedanya dari seberang murtad sama kita yang mualaf itu beda. Udah yang penting prinsip kita, hati kita aja tekunin, apalagi nanti kan punya pasangan hidup, ya jalanin aja, tapi jangan goyang gitu aja. Itu pengalaman saya karena mungkin ya umur saya lebih tua ya, jadi saya berbagi aja. Karena saya masih bujangan, dua laki-laki ya. Sampai sekarang belum ada, cuman ya mereka mungkin melihat dulu kondisinya. Tapi mereka udah tertanam dari sekolah minggu. Saya nggak gitu pusing. Gitu. Coba jalanin aja. Ya. Siapa tahu kamu diberikan yang terbaik sama Tuhan, dikasih jalan keluar. Ya, apalagi keluarga baru. Ya kita orang mendoakan saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas. Oke, kita akan tutup. Kita mau naikkan satu pujian ya. Nanti kita akan kolam renang lagi. Mau minum nggak? Sebenarnya bisa nyanyi lagu apa, minta lagu yang memang meresapi untuk Nggak bisa nyanyi. ya, lagu apa? Yang itu. Apa? Ya, kamu yang meresapi. Lebih dalam lagi. Tadi kalau udah coba. Liriknya apa? Liriknya Apa? apa? Tadi orangnya apa? Liriknya. Nggak tahu judulnya apa. Ya besok. Ya nggak apa-apa kalau memang Nggak apa-apa. meresapi. Ya Itu beda, itu dua. Oh, Bapa sentuh hatiku ya. Dari jiwa kamu yang keluar, jangan Tetap aja. Iya, aja. Sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, emas yang murni, kau membentuk rencana hati, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Akan bersama-sama kita berdoakan amin ya, kita akan doakan. Oh iya, namanya syikan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan yang mengulurkan tangan atas Omin Tuhan. Sekarang sudah berubah Tuhan, Herjen. Namanya menjadi Elizabeth Murni Kurnia Tuhan. Biarlah Tuhan Elizabeth Suci Kurnia Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau sudah menyucikan, sudah memurnikan
pulihkan dia Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan dia akan menerima sakramen baptisan Tuhan. Perbarui hatinya, pikirannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang pada saat itu sudah menjamahnya segala kuasa-kuasa kegelapan. Apabila Tuhan masih ada di dalam hatinya, dihancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Segala kekecewaan, masalah, beban hidupnya, Tuhan kami percaya pulihkan Kau Tuhan, juga sempurnakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, apabila masih ada kekecewaan, segala luka batin, pada saat ini ya Bapak, kami Tuhan memori-memori yang tidak baik Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan, sehingga Tuhan pikiran yang baru yang dari Engkau Tuhan hadir pada saat ini, hati yang baru dipulihkan. Oh iya rapashika nararapayasika Ramaya Santa rapashika nararapaya sakara narapayasika Ramaya sakara narapayasika ini dia basana narapayasika Ramaya sakara narapayasika narapakal basana basaka narapayasika ini dia ramana basana narapayasika mengalir basana basaka narapayasika narapayasika Rabasan narapatakuria basana narapayasika. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa pada saat dinyatakan. Oh ya, lalu segala kekecewaan Bapak, segala luka-luka batin yang pada saat ini Tuhan masih ada di dalam Omi Tuhan, dalam Elizabeth. Pada saat ini Tuhan, aku percaya bukan cuma nama yang baru Tuhan, hati yang baru Tuhan. Hari ini Tuhan dia akan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biarlah menjadi manusia baru, bukan cuma namanya Tuhan, namanya akan juga menjadi baru. Sebagai Elizabeth, dia akan juga memberikan kabar Injil keselamatan. Terima kasih, pakai anak ini Tuhan, pakai untuk beritakan kabar baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you Tuhan. Oh yes, haleluya. Ya, kita siapkan diri ya. Haleluya, terima kasih Bapak. Percaya Tuhan, kami akan masuk nanti untuk persiapan. Kau yang berkati Tuhan, bersama kami masing-masing tutup bungkus. Kami semua hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, semua Tuhan yang ada di sini, Ella, Ronald juga Andreas, keluarga Omin juga Tuhan, keluarganya Juli Tuhan, Juli, Dodo Tuhan, kami percaya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Juga Tommy Tuhan, kami percaya Tuhan keluarga ini juga tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.